Ya, dan untuk mengetahui isu apa yang mencuat dalam persidangan kasus pembunuhan Joshua yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita langsung sapa saja rekan kami Kevin Pakan di sana. Kevin, dari keterangan 3 saksi ahli yang diperiksa hari ini, apa saja poin-poin yang menarik? Ya, selamat sore Junior dan pemirsa. Memang benar sekali untuk sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat dengan terdakwa dari Ferdy Sambo, kemudian Putri Chandrawati, Kuat Maruf, Ricky Rizal, dan juga Richard Eliezer. Ini telah berakhir pada sore hari ini, di mana tadi berakhir sekitar pukul 14.00 atau sekitar pukul 2 siang. Dan memang benar sekali untuk agenda pada hari ini, di mana jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi, di mana 2 diantaranya merupakan ahli hukum pidana, kemudian 1 lagi merupakan ahli psikologi forensik. Dan memang terdapat fakta-fakta yang muncul dan juga fakta-fakta menarik terkait dengan persidangan hari ini, terutama terkait dengan ditemukannya atau diketahuinya terkait kepribadian maupun juga karakteristik dari 5 terdakwa yang memang hadir pada hari ini. Dan memang tadi ini hal ini disampaikan oleh ahli psikologi forensik yang merupakan Dr. Reni Kusumowardani yang menyatakan bahwa mengetahui adanya karakteristik atau kepribadian dari 5 terdakwa. Di mana yang pertama dinyatakan untuk Ferdy Sambo, di mana tadi ahli psikologi mengatakan bahwa memang pada dasarnya Ferdy Sambo ini memiliki kepribadian atau individu yang tidak percaya diri. Kemudian ini Ferdy Sambo membutuhkan adanya dukungan dari pihak-pihak lain untuk bisa membantu dirinya dalam mengambil keputusan-keputusan yang besar. Kemudian tadi juga ahli psikologi menyatakan bahwa dalam kondisi normal sebenarnya ini Ferdy Sambo merupakan memiliki kepribadian yang baik dan juga taat terhadap norma maupun juga aturan yang ada. Namun bila adanya harga diri maupun juga kehormatannya ini terganggu atau diusik seperti itu, maka ini kepribadian dari Ferdy Sambo merupakan kepribadian yang mudah dikuasai oleh amarah ataupun juga emosi sehingga melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar dari manusia. Kemudian dari ahli psikologi menyatakan bahwa untuk Ferdy Sambo ini sebenarnya juga memiliki kepintaran atau imajinasi yang di atas rata-rata dari orang pada umumnya. Kemudian yang kedua dari Putri Chandrawati yang menyatakan bahwa untuk kepribadian dari Putri Chandrawati ini memiliki ketergantungan sebenarnya dari pihak-pihak atau orang-orang yang dianggap dapat memberikan rasa nyaman kepada dirinya. Seperti diantaranya dari suaminya maupun juga dari anak-anak maupun juga dari ajudannya. Dan juga Putri Chandrawati sebenarnya memiliki nilai-nilai atau value-value yang baik terutama dalam kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga terhadap terdakwa dari Richard Eliezer yang menyatakan sebenarnya untuk Richard ini memiliki kecerdasan yang tergolong rata-rata seperti manusia pada umumnya. Namun memang dipastikan bahwa Richard ini memiliki ketekunan dan juga sangat patuh begitu terhadap perintah-perintah atau otoritas yang memang dimiliki oleh atasannya. Dan juga memang Richard ini sebenarnya memiliki emosi yang kurang stabil dan cenderung untuk sulit untuk menolak perintah-perintah yang berkesan atau terkesan destruktif atau memang tidak sesuai dengan kebenaran. Maka poin inilah yang mungkin nanti akan menjadi perhatian hakim karena memang seperti diketahui bahwa memang pada dasarnya terdakwa Richard Eliezer ini memang diperintah oleh Ferdy Sambo dalam kasus perkara ini. Dan memang yang keempat untuk terdakwa Kuat Maruf dinyatakan bahwa memiliki kecerdasan yang di bawah rata-rata karena memang bila di usianya ini posisi dari kecerdasan Kuat Maruf ini tidak melebihi atau tidak melewati standar yang ada. Kemudian untuk yang terakhir adalah Ricky Rizal di mana memiliki kecerdasan yang baik dan juga tingkat kepatuhan yang tinggi di atas rata-rata yang mana ini hampir sama dengan terdakwa dari Richard Eliezer. Dan juga tadi terkait dengan pernyataan-pernyataan dari saksi ahli hukum pidana yang mana tadi seperti disampaikan dalam paket pengantar ada yang hadir secara langsung maupun juga secara daring, di mana ini juga mendapatkan tanggapan langsung dari terdakwa Ferdy Sambo yang menyatakan bahwa untuk pendapat dari ahli pidana ini Ferdy Sambo merasa keberatan karena Ferdy Sambo menyatakan untuk BAP yakni ada di 22 halaman yang diberikan dari keterangan dari penyidik, ini hanya 12 lah
yang disampaikan atau ditelaah lebih lanjut oleh para saksi ahli. Namun demikian, tadi pihak dari sejumlah ahli forensik, psikologi forensik dan juga dari hukum pidana ini memberikan setidaknya kesimpulan bahwa dari pihak Richard Eliezer dan juga 5 terdakwa lain ini memang memiliki kompetensi psikologis yang baik sebenarnya, dan selama mereka mengikuti adanya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dapat dikategorikan untuk secara normal dan juga dapat mengikuti persidangan dengan baik sebenarnya. Dan memang untuk persidangan hari ini, Juno dan pemirsa, ini merupakan suatu rangkaian bila kita mereview ke belakang sedikit, tepatnya pada tanggal 19 Desember kemarin, di mana juga turut hadir dari ahli hukum kriminologi UI yang menyatakan bahwa memang ini pihak dari Putri Chandrawati dan juga Ferry Sambo ini tetap bersikeras atau tetap pada pendiriannya seperti itu, bahwa memang ini merupakan faktor dari pelecehan seksual. Namun sekali lagi dari ahli kriminologi UI menyatakan bahwa tidak adanya bukti keterangan yang cukup, terutama terkait dengan hasil visum. Apakah memang dari Putri Chandrawati ini akan dilakukan atau mendapatkan pelecehan seksual. Dan sebagai informasi terakhir, Juno dan pemirsa, untuk hari esok masih akan ada persidangan lanjutan, di mana akan ada keterangan saksi ahli dengan terdakwa dari obstruction of justice atau perintangan penyidikan, dengan terdakwa dari Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan juga Baikuni Wibowo, serta Cuk Putranto. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Kevin Pakan. Selamat bertugas kembali.